Shalom, perkenalkan nama saya Ruth Danita Purba, NIM 1804117151, Grup E Semester 5 Prodi PAK di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang solusi dalam masalah keluarga. Untuk masuk ke dalam materi, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu masalah keluarga. Masalah keluarga adalah keluarga dalam keadaan kacau, tidak teratur dan terarah, seperti orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan kehidupan anak-anaknya, terutama yang remaja, pertengkaran antara orang tua seperti bapak dan ibu, dan lain-lain. Yang kedua, jenis-jenis masalah, faktor dan upaya mengatasi masalah keluarga. Masalah keluarga yang pertama yaitu masalah perekonomian. Keluarga miskin masih besar jumlahnya di negeri ini. Kemiskinan jelas berdampak terhadap keluarga. Jika kehidupan emosional suami istri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran. Contohnya, istri banyak menuntut hal-hal di luar, padahal penghasilan suami istri sebagai buruh lepas hanya dapat memberi makan dan rumah sepetak tempat berlindung sewanya yang terjangkau. Akan tetapi, yang namanya manusia sering bernafsu, contohnya ingin memiliki televisi, radio, dan sebagainya, layaknya sebuah keluarga yang normal. Karena suami tidak sanggup memenuhi tuntutan istri dan anak-anaknya akan kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka akan timbullah pertengkaran suami istri yang sering menjurus ke arah perceraian. Suami yang egois dan tidak dapat menahan emosinya lalu menceraikan istrinya, akibatnya akan terjadi kehancuran seperti kekurangan ekonomi ini. Jadi, upaya untuk mengatasi masalah perekonomian yaitu yang pertama, terbuka. Hal yang harus dilakukan untuk menghindari keuangan adalah bersikap terbuka, baik itu pasangan yang sama-sama mencari uang atau hanya salah satu saja yang menghasilkan uang. Seharusnya tak ada yang disembunyikan tentang masalah pengeluaran. Selalu berdiskusi karena semua keputusan yang menyangkut keuangan, pengeluaran, pemasukan, dan tabungan harus didiskusikan bersama. Yang kedua, tentukan tujuan jangka panjang. Dalam hal keuangan, ada juga harus cermat, bijak dalam melihat masa depan. Tentukan beberapa hal di masa depan yang membutuhkan banyak uang, misalnya biaya pendidikan anak, liburan, dan lain-lain. Itu akan membantu untuk menyimpan keuangan dan kewalahan ketika saatnya tiba. Yang ketiga, menabung. Kita harus menabung banyak di bank, namun sediakan tabungan kecil di rumah yang bisa kita lakukan setiap minggu. Mungkin kita mendengarnya sangat remeh, namun uang yang terkumpul bisa jadi sangat berguna saat dibutuhkan. Yang keempat, sisihkan uang untuk bersenang-senang. Sisakan sedikit uang yang hiburan atau bersenang. Jangan banyak-banyak agar tidak terlalu boros. Anda bisa menggunakan uang tersebut untuk makan malam bersama, menonton film, atau membeli sesuatu untuk keluarga. Anggap saja uang itu adalah sebuah reward atau kerja keras Anda untuk pasangan. Yang terakhir yaitu bekerja sama untuk mengatur keuangan. Pastikan Anda dan pasangan saling bekerja sama untuk mengatur keuangan. Jangan terlalu mendominasi atau malah pasif jika berkaitan dengan pengeluaran atau pengaturan keuangan. Mungkin awalnya akan canggung, namun jika dibiasakan, Anda akan mendapatkan manfaat mengatur keuangan sebagai tim bersama pasangan.
yang mudah sakit karena mungkin kekurangan gizi yang tidak baik. Faktor-faktor penyebab dalam masalah kesehatan ini ialah biaya kesehatan semakin mahal tidak sebanding dengan pendapatan per kapita. Yang kedua, beragam penyakit semakin bermunculan bersamaan dengan makin majunya ilmu kedokteran. Jadi, upaya untuk mengatasi masalah kesehatan yaitu yang pertama, memelihara kebersihan dan kesehatan pribadi dengan baik. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita agar sehat, dimulai dari diri kita sendiri. Dapat dikatakan bahwa kesehatan yang kita miliki adalah karena upaya kita sendiri. Yang kedua, makanlah makanan yang sehat. Makanan merupakan kebutuhan yang sangat penting dan tidak saja bagi menyediakan energi untuk tubuh, tetapi juga merupakan kebutuhan yang penting untuk kesehatan dan kelangsungan hidup. Yang ketiga, masalah kesehatan ini ialah biaya kesehatan semakin mahal tidak sebanding dengan pendapatan per kapita. Yang kedua, beragam penyakit semakin bermunculan bersamaan dengan makin majunya ilmu kedokteran. Jadi, upaya untuk mengatasi masalah kesehatan yaitu yang pertama, memelihara kebersihan dan kesehatan pribadi dengan baik. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita agar sehat, dimulai dari diri kita sendiri. Dapat dikatakan bahwa kesehatan yang kita miliki adalah karena upaya kita sendiri. Yang kedua, makanlah makanan yang sehat. Makanan merupakan kebutuhan yang sangat penting dan tidak saja bagi menyediakan energi untuk tubuh, tetapi juga merupakan kebutuhan yang penting untuk kesehatan dan kelangsungan hidup. Yang ketiga, memelihara kesehatan lingkungan. Hidup sehat memerlukan situasi, kondisi, dan lingkungan yang sehat. Karena itu, kondisi lingkungan tidak perlu benar-benar diperhatikan agar tidak merusak kesehatan. Kesehatan lingkungan harus dipelihara agar mendukung kesehatan keluarga dan setiap orang yang hidup di sekitar kita. Memelihara berarti menjaga kebersihan. Lingkungan kotor dapat menjadi sumber penyakit. Masalah keluarga yang ketiga yaitu masalah keluarga. Hubungan seksual yang tidak harmonis menjadi salah satu pemicu konflik dalam kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan tidak menyadari pentingnya hubungan seksual ini. Bahkan banyak di antara pasangan menjalani hubungan seksual sebagai hal rutinitas semata. Sekedar menjalankan kewajiban, tidak ada nuansa keindahan di dalamnya. Faktornya yaitu kurang puas terhadap pelayanan dari pasangan, dan juga hubungan seks tidak dapat dikendalikan mengakibatkan pertambahan anggota keluarga. Jadi, upaya untuk mengatasi masalah seksual ini yaitu yang pertama, komunikasi. Hilangkan rasa sungkan dan malu. Bicarakan semua masalah seks yang Anda rasakan bersama pasangan, biar pasangan tahu masalah seks yang sedang Anda alami. Yang kedua, menahan emosi seks. Salah satu penyebab ejakulasi dini adalah tidak bisa menahan emosi seks ketika bersetubuh. Kebanyakan pria selalu ingin cepat ejakulasi. Yang ketiga, menghalangi semua permasalahan terbawa ke tempat tidur. Hindari hubungan seks bila amarah dan kejengkelan masih bersemayam di dalam hati. Lalu, luangkan waktu untuk berduaan dengan
suami maupun istri. Kesibukan sering sekali menghalangi suami istri untuk bersama hingga tidak bisa menikmati kehidupan secara pribadi. Masalah keluarga yang keempat yaitu masalah pendidikan. Masalah pendidikan sering merupakan penyebab terjadinya masalah di dalam keluarga. Jika pendidikan agak lumayan pada suami istri, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami oleh mereka. Sebaliknya, pada suami istri yang pendidikannya rendah sering tidak dapat memahami lika-liku keluarga. Akibatnya, terjadi selalu pertengkaran yang mungkin menjadi perceraian. Faktor-faktor penyebab masalah pendidikan ini yaitu pendidikan yang tidak seimbang antara suami dengan istri. Berpengaruh pula segala keputusan yang akan diambil dalam keluarga, dan juga pasangan yang sama-sama memiliki pendidikan yang rendah. Jadi, untuk mengatasi masalah pendidikan ini, yaitu yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun, memprogramkan dan merencanakan pendidikan dengan baik untuk keluarga yaitu anak, memberikan kebebasan memilih pendidikan yang akan ditempuh anggota keluarga, khususnya anak, menyiapkan dana atau tabungan pendidikan sedini mungkin untuk merealisasikan pendidikan yang akan ditempuh. Dan yang terakhir, menyiapkan solusi jika mungkin pilihan pendidikan yang kita inginkan tidak tercapai. Masalah keluarga yang kelima yaitu masalah pekerjaan. Peluang kerja semakin terbatas tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Persaingan dalam dunia kerja dan dunia usaha juga semakin tajam, menambah makin beratnya beban keluarga. Ada kalanya pasangan suami istri terpaksa bekerja serabutan atau bekerja di luar kompetensinya demi memperoleh penghasilan. Persoalan pekerjaan di kantor sering berimbas pada hanya komunikasi dan interaksi hubungan yang baik antara keluarga, masalah pekerjaan, agar salah satu di antara suami atau istri dapat mengerti dan memahami beban pekerjaan masing-masing yang sedang dijalankan sehingga tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua, sebelum kita memutuskan untuk menikahi pasangan kita, pastikan kita sudah melihat dari segi pekerjaan. Masalah keluarga yang terakhir yaitu masalah komunikasi. Masalah komunikasi merupakan masalah fundamental yang menentukan kebahagiaan keluarga. Kesenjangan komunikasi sering memicu timbulnya permasalahan lain yang lebih kompleks dan perlu disadari bahwa apapun permasalahan dalam keluarga seperti suami, istri, dan anak, keterbukaan, pemahaman, penerimaan membuka peluang sukses bagi pemecahan masalah keluarga. Kesimpulan dari video saya ini ialah kita harus ingat bahwa keluarga adalah satu-satunya permainan yang dapat dan harus dimenangkan oleh kedua belah pihak. Selain itu, pernikahan juga dapat diibaratkan seperti sebuah gunting yang berpadu sehingga tak terpisahkan. Sering bergerak ke arah yang berlawanan, tetapi selalu memotong segala sesuatu yang hadir di antara mereka. Di akhir video ini, saya akan mengutip pentingnya sebuah keluarga yang mampu mengelola konflik bagi kehidupannya dari sudut pandang Kongfuzi yang menurut saya penting untuk kita simak, yaitu apabila ada harmoni di dalam rumah, maka akan ada ketenangan di masyarakat. Apabila ada ketenangan di masyarakat, maka ada ketentraman di dalam negara. Apabila ada ketentraman di dalam negara, maka akan ada kedamaian di dalam dunia. Masalah yang ada dalam keluarga, baik itu yang bersifat ringan atau berat selekasnya, dapat diselesaikan dengan keluarga tersebut, sehingga keluarga yang masalahnya dapat diselesaikan dengan segera akan terbebas dari tekanan jiwa dan hidup akan tenang tanpa adanya masalah dalam keluarga.